Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Susanti Amalia. Melanjutkan masih dengan contoh soal dan pembahasan dari kisi-kisi pretest PPG Bahasa Inggris. Untuk video kali ini saya akan membahas kisi-kisi nomor 50 sampai 55, yaitu tentang new and old information, arrange sentences, expression, synonym, and conditional if. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang dukung channel saya, dan kepada yang baru gabung jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan juga tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, tanpa banyak waktu lagi, mari kita mulai saja. Indikator 50. Disajikan dua kalimat, peserta mampu membedakan old dan new information dalam kalimat tersebut. Nah, ini adalah tentang materi old and new information. Materi old and new information ini adalah materi untuk writing ya, bagaimana cara menulis bahasa Inggris dengan benar, yaitu dengan adanya old and new information. Nah, di sini untuk pengertiannya adalah old information itu ditempatkan di awal dari kalimat, sedangkan new information itu ditempatkan pada akhir kalimat. Jadi, ketika menulis bahasa Inggris atau sentence dalam bahasa Inggris, kalimat atau kata-kata yang di awal kalimat itu adalah termasuk ke dalam old information. Sedangkan yang di akhir kalimat itu termasuk ke dalam new information. Di sini saya udah memberikan contoh ya. Di sini ada dua sentence. Sentence-nya adalah tentang populations of coexisting closely related but diverging variants of HCV RNA molecules are termed Cauchy species. Cauchy species occur in many RNA viruses. Nah, oke, di sini jika kita merujuk pada pengertian tadi, berarti mana nih yang termasuk ke dalam old information? Yang termasuk ke dalam old information itu adalah ini ya, pada kalimat yang pertama ini sampai molecules, berarti population of coexisting bla 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 itu termasuk ke dalam old information. Nah, dan di kalimat yang kedua, Cauchy species itu adalah old information. Meskipun pada kalimat yang pertama, Cauchy species itu adalah new information. Berarti kalau misalkan ada dua sentences, yang terbaru itu adalah yang di pada sentence yang terakhir gitu. Jadi di sini kita lihat nih, kalau di kalau di sentence yang pertama, Cauchy species itu menjadi new information, sedangkan pada sentence yang kedua, Cauchy species itu menjadi old information, dan yang paling new informationnya itu adalah RNA viruses. Nah, tipsnya lagi, cara menentukannya adalah teman-teman bisa tentukan dulu predikatnya ya. Jadi predikat dalam kalimat tersebut. Nah, predikat bisa berupa verb. Nah, seperti ini ya, are term itu predikatnya. Lalu di sini occur. Nah, ini predikatnya. Berarti kata atau kalimat sebelum predikat itu termasuk ke dalam old information, sedangkan kalimat atau kata setelah dari predikat itu adalah new information. Oke, kita lanjut ke soal ya. Nah, di sini soalnya adalah bike event will hold your bike for 3 months, after which it may be disposed of. You will be charged of all costs incurred in returning your cycle. Nah, di sini pertanyaannya adalah the new information in the sentence is, yang ditanya adalah new information. Nah, karena di sini ada dua kalimat, berarti new information itu ada pada kalimat selanjutnya atau kalimat yang kedua. Nah, apa? Nah, di sini kita cari dulu nih predikatnya. Nah, karena subjeknya you, berarti predikatnya will be charged of. Berarti new informationnya adalah all costs incurred in returning your cycle. Nah, cycle di sini tuh berarti ini ya, baik ya. Berarti yang benar adalah yang C. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Next, selanjutnya ke indikator 51. Disajikan teks discussion, peserta mampu menentukan informasi rinci di dalamnya. Oke, kita cari dulu nih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah this odd even system for each regulation created by expecting that, nah bla bla bla. Oke, berarti adalah ini tentang odd even system ya. Oke, berarti kita baca nih di sini. COVID-19 restrict us to mobilize since it will increase the risk of having direct contact with others
As an effect, the government of Jakarta has issued a policy regarding the regulation of odd-even traffic rule which starts in March 2020 due to the COVID-19. Nah, jadi di sini adalah tentang odd-even traffic atau pengaturan sistem ganjil genap ya, yang dimulai pada Maret karena adanya COVID. Berarti di sini dengan adanya sistem ganjil genap ini kira-kira itu mengharapkan apa? Nah, pertanyaan itu seperti itu ya. Apakah A, COVID-19 can be against by Jakarta Provincial Government? Apakah si COVID ini bisa dilawan dengan pemerintahan Jakarta? Tidak ya, tidak ada hubungannya dengan odd even system. Lalu yang B, the odd even system is expected to limit the mobility of residents who want to enter and exit the Jakarta area to minimize the spread of COVID-19. Nah, oke, ini benar ya. Nah, ini udah nyambung dengan yang ditanyakan. Sedangkan di sini yang C, each regulation is expected to help reduce the number of citizen mobilization and reduce the spread of COVID-19. Oke, di sini tuh dari awal aja ini belum tidak spesifik gitu ya. Kalau each regulation mah artinya aturan-aturan, jadi setiap aturan, tapi belum tentu setiap aturan itu adalah untuk mengurangi mobilitas. Tapi even system ini adalah jelas-jelas untuk melimit, menurunkan atau mengurangi mobilitas residen atau penduduk yang ingin masuk dan keluar dari Jakarta. Jadi yang benar adalah yang B ya. Oke, selanjutnya nih. Indikator 52 disajikan beberapa kalimat acak dari sebuah teks, peserta mampu menyusun teks tersebut dengan benar. Oke, ini adalah arrangement sentence ya. Ini soal yang kalau menurut saya itu cukup sulit karena kita harus tahu bagaimana caranya mengkoherenkan kalimat-kalimat untuk menjadi paragraf yang benar. Oke. Tapi biasanya ada clue-cluenya ya. Nah, di sini kita udah diberitahu nih kalau yang awalnya itu adalah kalimat nomor 2 ya, karena semuanya pilihannya adalah nomor 2. Kita baca nomor 2. Education is very necessary for the betterment of everyone's life. Nah, di sini adalah tentang education, lalu tentang betterment of everyone's life. Nah, setelah kalimat ini yang paling nyambung kemana? Apakah 7 atau 6? Biasanya tuh yang double-double gini tuh salah satunya benar. Oke, kita sambungkan dulu ke 6. Proper education also creates lots of ways to go ahead in the future. Ini bisa. Apakah 7? Thus, we all should know the importance of education in our life. Oke, nah kalau menurut saya, kalau penggunaan kata sambung atau thus dan seperti itu biasanya lebih dari beberapa kalimat dulu baru dijelaskan. Kan thus itu kan sehingga gitu kan, berarti kesimpulan. Karena ini baru kalimat pertama, berarti belum ada kesimpulannya nih. Berarti kalau lebih tepat ke 6 ya. Jadi education is very necessary for the betterment of everyone's life. Dan proper education is also creates lots of way to go ahead in the future. Nah, setelah 6 baru nih ke 7. Thus, we all should know the importance of education in our life. Nah, seperti itu ya. Lalu ke 4 di sini. Kalau tadi pilihannya ini keempat ya. Keempat di sini, it enable us and prepare us in every aspect of life. Nah, ini tentang life, ini juga sama tentang life. Jadi nyambung ya. Lanjut ke 3. However, berarti ini ada ketimpangan nih di sini. Akan tetapi, the education system is still weak in the undeveloped countries. Nah, berarti ada kontra nih di sini ya. Lalu people living in such countries are poor and spend their whole day in arranging only some basic need. Oke. Nah, di sini nyambung dengan kalimat yang nomor
5. Sekarang ke nomor 1 nih terakhir. Therefore, it needs a broad effort by everyone to make the proper education system in such countries. Oke, nah kalau menurut saya ini jawabannya yang B yang paling tepat. Jadi di awal itu menjelaskan tentang education untuk kehidupan yang lebih baik. Lalu dijelaskan bahwa ini itu penting proper education itu, tapi di undeveloped countries itu belum belum orang-orangnya itu belum mengerti gitu. Jadi harus ada di akhir itu board effort. Jadi yang luas gitu. Jadi supaya orang-orang tuh paham tentang proper education. Nah, seperti itu ya. Itu cara mengerjakannya. Tapi kalau teman-teman punya komentar lain, pendapat lain, silahkan kita bisa diskusi pada kolom komentar. Oke, next indikator nomor 53. Disajikan sebuah teks beserta mampu menggunakan kosakata yang bersinonim dengan yang digarisbawahi. Kalau saya biasanya langsung melihat yang digarisbawahi nih, ensure. Oke, kalau misalkan udah paham nih apa kata ensure tanpa melihat semua kata-kata pelengkapnya, misalkan kita tahu ensure, itu adalah yakin atau meyakinkan, dari sure gitu ya, yakin. Nah, tapi misalkan teman-teman nggak tahu nih ensure itu apa, teman-teman bisa melihat penjelasannya nih. Principle of assessment serve as a guideline to ensure that the test is useful, appropriate, effective, and plausible. The word ensure, berarti kita cari persamaan katanya. Nah, di sini adalah tentang prinsip assessment atau penilaian sebagai guideline untuk apakah untuk study, belajar, untuk certify, meyakinkan, untuk examine, untuk menguji, untuk explore, menjelajah, atau untuk reviews, menolak. Nah, yang paling tepat di sini adalah untuk certify. Kenapa? Karena di sini adalah that the test is useful, appropriate. Nah, apakah tes tersebut itu adalah berguna, appropriate, cocok, efektif, dan lain-lainnya. Berarti answer di sini bisa diganti dengan kata certify. Nah, kita cek nih, cross check. Apa sih arti certify? Certify itu adalah menyatakan. Nah, ternyata certify ini sama dengan ada answer di sini atau menjamin ya. Berarti it's clear that answer itu sinonimnya adalah certify. Next. Indikator 54. Disajikan sebuah teks peserta mampu mengungkapkan makna berbentuk ungkapan dengan urutan gramatika yang benar pada frasa nomina atau klausa. Teksnya di sini pertanyaannya adalah expression used by Juan means, berarti arti ekspresi yang diungkapkan oleh Juan ya. Would you like to come over for a meal? I do a wonderful curry, katanya. I'd love to. What time shall I come? Katanya. Di sini ada kata I'd love to, berarti menyukai. Berarti di sini artinya apa? Invite, allowing, decline, reject, atau accept. Yang benar adalah accept the invitation. Karena dia tuh nanya juga nih, jam berapa harus saya harus datang, katanya gitu. Berarti dia tuh menerima undangannya. Next. Indikator selanjutnya. Disajikan sebuah konteks, peserta mampu menentukan kalimat conditional type 2 dengan benar. Di sini ada soal nih. My friend asked me to return her book, but I forgot where I put it. So I need more time to return it. Di sini tanpa membaca artinya sebenarnya kita bisa menganalisis lewat tenses yang digunakannya. Nah, ini tensesnya apa nih? Ask, lalu apalagi forgot, berarti past tense ya. Kalau past tense itu berarti tipe yang kedua. Kalau teman-teman lupa, kita buka pembahasan lagi tentang conditional if nih. Nah, di sini tuh ada tipe 1 yaitu future conditional, di mana di sini tuh ada simple present, ada will ya untuk ininya. Jadi ini untuk menyatakan masa depan gitu, jika saya punya. Nah, seperti itu ya. Jadi tentang kemungkinan possibility. Sedangkan untuk tipe 2 adalah present conditional atau yang terjadi sekarang. Ini berarti if, simple past, subject, would, verb 1. Nah, sekarang yang ketiga, tipe 3 adalah past conditional, berarti yang udah lalu gitu, jadi berupa penyesalan. Nah sekarang gini nih, kita tuh nggak tahu nih, kalau ini kan ada indikatornya, berarti adalah tentang tipe 2. Tapi bagaimana nih kalau misalkan
pada saat mengerjakan soalnya secara langsung ya, karena nggak pastinya ketika kita mengerjakan soal nggak ada indikatornya, nggak ada tulis indikatornya seperti di sini. Oke, yang pertama teman-teman bisa menganalisis tenses yang digunakannya dulu. Nah di sini tenses yang digunakannya adalah past tense, berarti ini adalah tentang present ya, present conditional atau kejadian yang terjadi nih sekarang nih. Nah lalu kedua, teman-teman bisa menelaah artinya. My friend asked me to return her book ya, jadi teman saya tuh meminta untuk mengembalikan bukunya, tapi saya lupa tuh di mana saya nyimpan, jadi saya butuh waktu untuk mengembalikannya. Berarti kondisinya itu sekarang itu si bukunya ada nggak ada ya, berarti tentang present nih. Yang mana pakai yang past tense, yang mana cari tinggal past tense, tinggal ini. If I found her book, I would return it soon. Nah ini yang benar ya, sebenarnya itu gampang aja seperti itu. Oke teman-teman, nah ini adalah soal terakhir pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan materi dari saya. Semoga materi ini membantu teman-teman untuk menyelesaikan soal pretest PPG dan semoga hasilnya lulus. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.